Baru 17 yang hadir. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu sambil menunggu teman-teman yang akan saya admit ya. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga kalian selalu sehat ya, apalagi semangat. Cindy ya. Cindy senyumnya. Terima kasih Mas Faisal ya sudah bantu memfasilitasi ya. Oke, hari ini kita topiknya tadi sudah saya share di portal ya, review trik-trik menghadapi UAS ya, sama itu review UTS. Karena kita yang UTS nggak sempet ya, karena saya nggak bisa melakukan bimbingan ya, banyak data rahasia kalian. Saya harus pakai perintah dulu, surat putusan bimbingan baru gitu ya. Ketika saya buka data rahasia kalian saja, saya harus bikin pernyataan tuh, nggak boleh di-share kemana-mana ya, termasuk ke grup kalian itu nggak boleh, itu privasinya orang. Nah, kalau masalah nilai UTS, apa ada yang bisa disampaikan gitu? Beberapa matkul biasanya jadi problem kan di pertemuan kita sebelumnya ya. Kalau di semester ini bagaimana teman-teman? Silakan ya yang mau menyampaikan. Ini beberapa nilainya ada yang sudah dibagi, ada yang masih belum dibagi, Pak. Iya betul. Saya juga belum saya bagi tuh. Ya. Tapi sudah ada yang bagi ya. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting nggak berubah. Seharusnya memang dibagi dulu. Tapi dosen masing-masing beda ya. Dibagi dulu. Nah, ketika pengumuman resmi keluar, dikonfirmasi ya. Apakah ada yang salah atau tidak. Tapi sebenarnya sekarang tidak lagi, maksudnya sih harusnya tidak ada lagi kesalahan karena dosen sendiri yang menginput di portal nilainya ya. Gitu. Jadi kalaupun dosen misalnya belum membagi, kalian tenang aja.
tanggal 31 kan terakhir ya. 30 apa 31? Lupa. 30, Pak. 30 ya. Tapi kan kalian punya perasaan kan, artinya yang nilai saya bakal jelek nih yang ini gitu ya. Gitu ya. Punya kan feelingnya kan. Matkul apa tuh yang kira-kira jadi ini rata-rata gitu ya? Bukan rata-rata kelas kalian tuh punya masalah sama matkul tertentu gitu. Ada nggak? Pengakun, Pak. Iya, pengakunnya. Saya nggak tahu ya. Itu kok jadi momok sejak zaman saya juga ya. Tahun 91 loh. Ya, itu juga karena dulu dosennya juga saya dulu satu matkul itu 2 dosen gitu ya. Terus jarang hadir juga. Di satu sisi mindset kita ini merasa kita ini belajar menaban gitu ya. Belajar perbendaraan gitu ya. Nggak terlalu ini sama akuntansi karena kita di kepala kita mungkin ada jurusan akuntansi, ada jurusan perbendaraan gitu ya. Tapi ternyata ketika sudah kerja di kantor nanti, bahkan teman-teman bea cukai gitu ya, yang nggak dapat kali akuntansi, itu harus mengerjakan pekerjaan akuntansi gitu. Saya pernah bimbing skripsinya anak bea cukai yang ikut D4 ya. Ya karena dia D4 kan akuntansi yang adanya ya. Mudah-mudahan ke depannya kalian punya D4 sendiri. Tetapi tetap akan jadi masalah akuntansi itu sampai kalian kerja ya. Karena sekarang eranya sudah era akuntansi. Di satu sisi saya juga sering merasa saya ya. Termasuk saya kan bukannya itu karena nggak sempat belajar lagi kalau saya ya. Apalagi saya jadi dosen tuh tahun 2016 sejak usia saya sudah mencapai 47 tahun. Kalau kalian mungkin masih bisa tuh mengejar itu. Artinya apa? Akuntansi itu kalau bisa kalian selesaikan juga pemahamannya. Kalian belajarlah bagaimana caranya ya. Karena akuntansi secara umum kan sudah banyak ya. Yang khusus kan di kita ini akuntansi pemerintah. Dan sebenarnya nggak terlalu beda sama akuntansi yang publik misalnya. Mungkin kita perlu belajar apa itu SAP gitu ya, sistem akuntansi pemerintah. Gimana ininya kan kalau akuntansi ada komitmen ya, komitmen khusus kalau membukukan ini aturannya seperti ini. Tetapi banyak gitu ayat-ayatnya yang diatur khusus. Kalau akuntansi pemerintah seperti itu. Bagaimana mencatat pengeluaran yang bermasalah, apakah di CALK, laporan keuangan atau gimana gitu. Bagaimana kalau kalian misalnya nanti bekerja di Biro Perencanaan Keuangannya KL, ketika menyusun laporan keuangan KL, ada pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau karena nggak lengkap datanya. Kalian mau taruh di mana itu? Paling seperti itu ya, Akom. Tetapi prinsip akuntansinya harus kalian pelajari. Mau nggak mau deh. Sama dengan itu sebenarnya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris juga banyak jadi kendala di kita. Nah itu harus kalian, kan masih muda nih, usianya masih rata-rata berapa nih? 20 ada? Belum ya? 19 ya? 17, rata-rata. Pak. Oh 17, waduh, keren banget. Keren banget masih 17 ya? 17, Pak, rata-rata. Yang bener anak saya masih kelas 2, sekarang kelas 3 SMA sudah 17 bikin KTP. Yang 17 termuda kali ya. Kalian harusnya lulus SMA 18 kan? Gitu ya. Siapa yang termuda di sini? Jaki. Yewas, Pak. Siapa? Pak, Mas Kartiko, Pak. Iya, Pak, Yewas. Dan mungkin beberapa di antara kalian sudah ada yang pernah kuliah di UGM, di UI gitu ya. Alhamdulillah bisa ikut masuk ke STAN. Ya.
Masalah penempatan nggak usah dipikir lah. Ketika kalian nanti sudah jadi orang penting ya, biasanya sih eselon 2 gitu. Kalian bebas tuh mau kemana aja bisa. Apalagi bidangnya kalau kalian tekuni betul bidang keuangan, semua kantor nerima kalian. Jangan kalian dikira nggak ini loh ya, nggak laku gitu. Kalian nanti bisa pindah ke KPU, bisa pindah ke mana tuh, PPATK ya. Wah. Teman saya menyebar tuh kemana-mana ya, ada yang di Menteri Pemberdayaan Perempuan ya. Jadi program diploma anggaran yang juga lemah akuntansinya ya. Hanya lemah akuntansi karena cuma dapat Akpem 1 ya waktu D3. Nah, D4-nya saya nggak semua bisa ikut tuh. Jadi yang nggak ikut D4 tadi banyak yang di tempat lain juga ya. Gitu. Jadi kalian jangan berpikir, saya maunya kerja di Kementerian Keuangan. Kadang-kadang kalian bosan. Kalian pengen cari tempat lain. Itu usia 35-an ya. Usia 35-an. Kalian harus cari karir di tempat lain. Kalau posisi sekarang misalnya kalian tidak ditempatkan di Kementerian Keuangan, itu ya jangan kira kalian nggak bisa masuk ke Kementerian Keuangan. Tiba-tiba kalian nanti jadi eselon 1 di Kementerian Keuangan. Yang dikti kan banyak, kalau yang dikti ya, saat ini masih yang dikti. Jadi staf ahli, ya, mantan dosen gitu. Pak Anggito Abimanyu itu dari UGM. Kalau kalian mungkin ditempatkan di dikti, nanti usahakan cari karir apa akademis atau apa ya. Kalau di tempat lain cari karir fungsional peneliti. Kan eranya sudah fungsional ya. Kalian jadi tenaga ahli lah gitu yang fokus. Nah itu kalian bisa punya modal tuh ya untuk bersaing sama orang lain. Nanti tinggal masanya. Kalau lagi rezekinya dapat musimnya itu ya karir-karir bisa melesat gitu ya. Dan banyak yang jadi karir pemimpin BLU gitu ya. Jadi teman saya yang D4 anggaran sekarang jadi direktur PT Bakti ya, direktur utama. BLU di mana tuh? Kayak Kominfo ya. BLU Bakti. Apa sih singkatannya lupa. Untuk yang masalah teknologi informasi. Kalau yang di Kementerian Perempuan sudah eselon 2 juga, tapi kebanyakan eselon 3 ya. Yang kemarin Pak Badarudin yang meninggal itu orang Perben itu ya, kepala PPATK ya. Nanti dia bawa anak buah banyak. Jadi kalian laku di mana saja. Ya, kalau Bea Cukai kemarin katanya mau ditempatkan di kepolisian ya, di Polri, nggak tahu jadi apa tuh ya. Jadi Akpem, akuntansi, pengakun maupun apalah yang bunyi-bunyi akuntansi. Pak Budi Mulyana tuh ahli akuntansi daerah. Wah, kapan belajarnya nih? Sekarang jadi anggota apa itu? Bukan anggota IAI, tapi anggota apa itu yang bikin SAP itu. Pak Budi Mulyana tuh ya. Kumpulnya sama orang-orang BPK. Tapi dia kuat di akuntansi daerah. Kenapa dia kuat di akuntansi daerah? Karena dia pernah diminta menyelesaikan urusan akuntansi di suatu daerah gitu ya. Jadi ada daerah di Magelang katanya ada masalah dulu akuntansinya. Diminta Pak Budi Mulyana yang membereskan. Kecemplung gitu. Gitu teman-teman ya, sambil menyemangati kalian. Di kepala kita akuntansi, aku kan Perben gitu ya. Jangan deh ya. Eranya sudah era akuntansi semua. Apakah nanti kalian sudah punya ini belum kurikulum? Sudah ya? Ada matkul penatausan bendara nggak gitu? Seharusnya ada ya. Kalau yang maaf, saya salah ngomong ya. Karena kalian ternyata dari banyak jurusan ya. Aduh, lupa saya. Saya kira dari perbendaraan aja. Oke. Tadi yang merasa kesulitan yang dari mana tuh?
yang dari jurusan apa merasa kesulitan pengakun? Tadi yang bilang, Kayaknya semua. oh semua. Kalau yang jurusan akuntansi nggak semua kali ya. Daniel mana Daniel? Akuntansi bukan? Pajak, Akuntansi, Pak. akuntansi. Kalau Daniel enteng kali ya, pengakun. Ya, sama kayak yang lain sih, Pak, kayaknya. Kalau pengalaman saya yang bea cukai, yang Semua, Pak. kalau yang pajak, kalau nggak bisa akuntansi lucu aja ya. Bagaimana dia memeriksa perusahaan kalau dia nggak ngerti akuntansinya ya kan? Kalau yang yang perbendaraan, yang manajemen keuangan ya, kan ada yang AC3 di antara kalian. Itu ya akuntansi kalau nggak ditempatkan di UAPA mungkin nggak kerasa manfaatnya. Unit akuntansi keuangan kuasa pengguna anggaran ya, UAPA. Unit, jangan kira di KPPN nggak ada akuntansinya loh ya. Ada itu unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Di setiap kementerian pasti ada yang bagian UAPA-nya. Itu pusing itu ya, benar-benar akuntansi pemerintah itu. Tadi yang teman saya, yang teman kalian D4 tuh, Deborah namanya, sudah lulus dia D4-nya. Dia bea cukai, tapi dia mengurus akuntansi gitu ya. Wah, dia bukannya bagian memeriksa barang atau cukai apa enggak, dia urus akuntansi. Dan papernya, skripsinya akuntansi. Biasanya kalian nanti ketika D4, kalian ditempatkan di mana, kalian bawa topiknya itu. Karena datanya ada di hadapan kalian kan. Orang pajak, ketika ditempatkan di bagian pembayaran, dia bawa materi pelaksanaan anggaran, padahal di pajak gitu. Bapak, datanya ada di depan mata Pak, tapi nggak semua lah. Jadi selain pengakun apa lagi? Saya kira banyak ya mata kuliah kalian yang berat-berat ya. Saya nggak mau komentarin yang lagi di media massa ya. Kalian nggak dianggap nggak ngerti APBN. Oh, mana ada. Kalian itu makanannya tiap hari. Kalau saya ingat sih waktu acara di Natalis keempat itu ya, yang ditanya itu rombongannya D1 yang baru masuk. Bukan tingkat 1. Tingkat 1-nya akuntansi gitu ya, yang ditanya. Anak-anak akuntansi gitu, jurusan akuntansi yang nggak ngerti. Coba tanyanya anak KBN D1 yang baru masuk. Wah, di luar kepala semua ya. Sampai ke dia ditanya boleh. D1 loh padahal ya. Karena saya kan di D1 hampir saya. Saya ngajar anak D1 dan mungkin tahun ini terakhir ngajar D1 ini. Karena udah nggak ada. Ya, Pak Joko kemana ya kalau D1-nya nggak ada ya? Ya nggak tahu, saya juga mau pergi kemana kan. Jadi nilai sudah dibagi, gimana gambarannya nilainya yang sudah dibagi, ada nggak? Kan nggak sharing ya, nggak sekelas ya, nggak kumpul di kelas ya. Biasanya kalau kumpul di kelas kan tahu, saya dapat ini dapat itu ya, nggak ya. Dapat A, dapat B gitu loh maksud saya. Enggak. Atau biasanya dibagiinnya juga kan kalau sama dosen tuh rombongan tuh. Ya. Dibagiin satu file nilai semua gitu kan bisa ketahuan. Oh, nilainya dia jelek. Atau bukan nilai dia jelek lah. Yang saya maksud itu nilai rata-rata kelas kita kok jelek ya gitu. Matkulnya belum dapat semua ya. Belum, Pak. Dan yang sudah terlanjur dibagi bagus-bagus ya. Halo? Tidak semua. Enggak semua. Fatwa bagus-bagus kali ya nilainya. Fatwa. Enggak Pak, jelek juga Pak. Pas PJJ jelek nilainya Pak. Iya. Ryuda Pak, bagus-bagus Pak Ryuda. Mana Ryuda? Mana orangnya? Halo?
Ada yang bagus-bagus tadi. Riuda, siapa namanya? Ariut. Enggak Pak, Sahda itu Pak. Sahda Pak, itu, Pak. Biasanya perempuan tuh yang bagus-bagus nilainya tuh ya. Nggak tahu yang Ya Pak, lagi di sini yang laki. cewek, Kalau di sini laki Pak Riuda. yang cewek bagus-bagus Pak. bagus-bagus yang perempuan kan. Iya Pak, bener Pak. Bagus-bagus Pak. Oke. Jadi tadi salah satu trik juga gitu ya, kalian harus menguasai itu akuntansi. Kenapa sih? Kampus kalian terkenalnya STAN gitu ya, makanya red ininya STAN tuh nggak dihapus di apa nama sekolah kalian, PKN STAN gitu. Karena trademarknya akuntansi. Kalian kalau belajar akuntansi publik nggak harus di STAN. Tetapi giliran belajar akuntansi pemerintah harus ke STAN. Yang bikin kementerian, bukan hanya Kementerian Keuangan loh ya, LKPP pemerintah itu jadi WTP itu mungkin anak-anak STAN loh ya, pemerintah loh ya, semua KL. Mungkin anak-anak STAN loh, karena kan penyebaran STAN itu udah kemana-mana tadi saya bilang. Kan saya tadi cerita angkatan saya saja, angkatan yang lain saya nggak tahu. Dan jelasnya sih senior kalian, waktu saya diklat apa itu aplikasi pembukuan benda sakti ya, yang masuk di pembukuan bendahara, sekarang kan masuk di sakti semua. Pesertanya anak-anak akuntansi yang di kementerian lain dari STAN. Gitu. Jadi akuntansi kuasain, ya. Itu salah satu triknya untuk gimana cara nguasainnya ya, belajar lebih banyak dan bakal laku. Jadi banyak anak akuntansi yang di drop out kan sudah ditampung oleh perusahaan-perusahaan, oleh saya dengar gitu. Dan mudah-mudahan kalian nggak termasuk mereka gitu. Tapi mereka sudah banyak yang ditampung di perusahaan-perusahaan. Kemarin teman saya yang dia jadi apa namanya, koordinator pengumpul security gitu ya. Di perusahaan kan ada ya, tahu ya. Jadi ada perusahaan yang merekrut security, dia butuh anak-anak akuntansi. Buat apa? Saya nggak mau nawarin security. Nggak tahu, mungkin keuangannya. Gitu. Kalau akuntansi bikin, apalagi tamatan STAN, laku ya. Tapi kalau mau berkembang di dunia internasional, kaliannya tadi bahasa Inggris. Jadikan itu sesuatu yang tidak lagi aneh buat kalian. Bahasa Inggris zaman sekarang ini udah wajib. Kalau mau lebih berkembang lagi, jangan lupa latihan TOEFL, latihan TPA. Ya. Jadi saya dulu, kalian mungkin ada yang kenal ya, namanya Pak Sudarto. Dia D3, dulu D3 anggaran ya. Sejak tingkat 2 kan kami sudah gajian zaman itu, sudah PNS. Nah uangnya sama dia kan dapat rapel ya, nggak dipakai kemana-mana, dipakai ikut TOEFL, TPA gitu. Dan dia beasiswanya lancar gitu ya, sampai S3-nya sama beasiswa. Tapi kalian sudah paham lah itu ya. Karena saya lihat anak saya yang masih sekarang baru naik tingkat kelas 3 SMA juga, saya intip dia belajar apa, lagi belajar TPA gitu. Diam-diam gitu. Padahal saya nggak ngasih tahu loh ya. Padahal itu kunci-kunci sukses. Itu salah satu trik juga saya kira. Apa yang jadi momok buat kalian? Akuntansi, mungkin bahasa Inggris, itu kalian kuasai. Jangan sampai nggak ngerti akuntansi. Kan saya di Penaben, Pak. Saya di apa tadi, Kebendaraan Negara, Pak. Saya harusnya ngertinya SPM, enggak, ngerti aja Pak. Yang SPM, yang pelaksanaan APBN, ekonomi makro, ekonomi mikro, itu malah nggak kerasa manfaatnya loh ya. Tapi kalau akuntansi betul-betul kerasa prakteknya nanti di kantor. Belajar yang kayak apa yang mau kita anggap trik? Kalau trik bikin catatan kecil dihafal setiap hari, atau ada yang direndam di gelas gitu ya, diminum airnya,
wah udah nggak keren. Buat kalian udah nggak main. Tapi metode belajar seperti itu mungkin masih ada yang menerapkan. Bikin catatan kecil, dibawa kemana-mana, makan, kumpul sama teman-teman. Baca, kamu belajar aja di kan saya anak stan. Biasanya gitu ya. Atau ada yang mau share tentang trik belajar? Jadi untuk jawab Belajarnya jauh hari. ya. Gimana Mas? Belajarnya jauh hari. Belajar tiap hari. Mas Fadil ya? Siapa yang ngomong Ya, nih? Pak. Terus? Jadi jangan mepet 1 minggu gitu, Pak, sebelum Mas. Jadi jauh hari belajar nyicil gitu, Pak. Ya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Saya pengen nyinggung sedikit sebenarnya masalah di laporan kuesioner kalian ya, kenapa ada yang merah. Itu salah satu penyebabnya adalah ketika ditanya apakah suka belajar kelompok, ada yang jawab ragu-ragu gitu. Meskipun mungkin tidak pernah kalian lakukan, nggak yakin saya. Ini kan ini belajar kelompok nih ya. Belajar ini kan tidak hanya mata kuliah ya, belajar kehidupan juga. Kalian senang nih datang ya, mau jangan jawab ragu-ragu yang kayak gitu ya. Kan kayak kemarin saya bilang tuh waktu bimbingan pertama. Jangan-jangan kalian kayak main-main ya, atau tidak ngerti masalah efeknya kayak apa. Jadi kalau kita jadi pelajar, jadi mahasiswa, kalau ditanya tentang belajar harus yakin. Belajar, apakah kalian mau belajar berjam-jam? Ya, jawab yang paling bagus lah ya. Jangan ragu-ragu gitu ya. Kecuali yang sakit perut ya. Apakah suka sakit perut? Biasanya orang stres itu simptomnya, tanda-tandanya adalah sakit perut sama kepala sering pusing. Tetapi itu kan ada beberapa hal yang menyebabkan itu. Jangan-jangan kalian suka menahan lapar ya. Karena mau beli handphone bagus, uangnya dipakai ngirit ya, ditabung ya. Kan ada di iklan tuh ya. Makan mie terus, perutnya mulus lah ya. Nah, mudah kalau sekarang kan di rumah ya, enggak lah. Nah, kalau yang itu susah tuh. Tapi dicek dulu apakah betul karena kalian stres belajar. Bener nggak kalian bisa nggak stres kalau jadi mahasiswa? Bener nggak? Ada nggak mahasiswa yang tidak stres? Nggak ada ya. Kalian tidak jadi mahasiswa pun stres loh ya. Stres tidur melulu jadi pengangguran. Stres loh, saya pernah loh ya. Waktu nunggu ujian D4, 1 tahun itu skripsi sudah selesai. Tinggal ujian nasional kan waktu itu. Ini mohon maaf ya, ini perlu running out time. Jadi gitu ya. Kita nanti biasanya balik lagi sih. Apa namanya teman-teman? Sakit perut, kepala pusing itu simptom tanda orang stres. Dan kalian harusnya bisa memanage stres kalian. Caranya gimana? Main game biasanya kan? Main game. Atau yang suka musik, main gitar. Atau kalau bete di rumah kumpul. Tapi jangan nggak jaga jarak kan? Kumpul sama siapa? Ya sama teman-teman. Atau yang sudah punya pacar, ngobrol sama pacarnya. Nah, beberapa orang misalnya suka baca kitab suci gitu ya. Kitab suci yang agama kalian ya. Baca. Tapi jarang tuh yang gitu ya. Banyak kan nonton YouTube ya. Nonton YouTube, nggak apa-apa ya. Nonton YouTube, biar nggak stres. Main catur. Ada tuh anak mahasiswa saya D1. Kalau dia stres, main catur. Dosennya juga tuh, Pak Santori. Kalau dia stres, dia main catur. Kalau Pak Santori udah jadi pembina catur di PKN. Jadi bagaimana kalian memanage stres itu yang pentingnya. Dan saya bilang tadi, kalian kalau tidak ada stres, hidup kalian hambar. Karena stres pasti datang, bagaimana memanage-nya aja. Ada beberapa anak yang baru dimarahin ibunya saja sudah stres. Baru jadi dimarahin ibunya stres.
Kadang-kadang stresnya lama. Sepertinya saya ada anak saya satu yang kayak gitu. Dimarahin ayahnya sekali, stres. Dan saya masih tahu seperti itu. Ya jangan, hidup kita pasti ada, kalau nggak ada stresnya ya nggak bisa menikmati hidup kita. Ya. Saya bilang tadi, kalian nganggur aja, nggak usah kuliah di rumah. Coba tanya di para pengangguran itu. Stres mereka ya. Padahal mereka nggak belajar, nggak pergi kemana-mana, di rumah aja. Stres loh ya. Yang mendingan kita kelola stres kita, gimana tadi itu ya. Kalau kalian jadi mahasiswa ya, tugas mahasiswa itu yang bikin stres. Gitu. Salah nggak pendapat saya? Kalau saya salah, tolong diluruskan ya. Kasih komentar. Gitu. Karena kan yang di kepala saya belum tentu sama dengan kalian. Saya kan kepala orang jadul, orang zaman dulu.